Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Salam juga papa mama yang kami kasihi. Kami terus minta bantuannya untuk menertibkan, mengajak adik-adik kita beribadah dengan takut, dengan hormat akan Tuhan. Hari-hari ini setiap adik-adik harus lebih sungguh-sungguh lagi memuji menyembah Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, kita perkatakan dulu, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. 1, 2, 3. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, di mana kita menjadi serupa seperti Kristus, dipenuhi Roh Kudus, menjadi kepala dan bukan ekor. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat hari Minggu kembali Tuhan, di mana kami bersuka cita, beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya hadirat Tuhan ada di rumah kami masing-masing, melawat setiap kami, membawa setiap kami berjumpa dengan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, tubuh, roh kami. Di dalam nama Yesus kita yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sama-sama kita undang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, bersorak-sorak buat Tuhan, melompat-lompat buat Tuhan. Amin. Gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik dengar baik-baik. Apapun keadaan kita, firman Tuhan berkata, tetapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Artinya Tuhan mengasihi kita, Tuhan akan terus menyertai kita. Yang sepakat katakan amin. Yang mau bersorak melompat-lompat lebih baik Tuhan katakan haleluya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang besar buat kami. Kau ciptakan kami begitu sempurna. Dan pagi ini Tuhan, kami akan kami mau menyembah Engkau Tuhan. To worship you, I live.
Dia Allah yang perkasa, Dialah penciptamu, Dia yang membentukmu, menjadikanmu sempurna. Terus penuhi hati kami dengan kerinduan untuk kami boleh menyembah Engkau Tuhan, karena hidup kami penyembahan ya Tuhan. Sekali kami angkat tangan kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Mari angkat tangan. Tuhan ada di sini. Hadirat-Mu Tuhan saat ini, Yesus. Rindukan lebih dari yang lain di sini saat ini Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari lebih lagi katakan, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini. Amin. Lebih lagi Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Lebih lagi ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari angkat tanganmu. Biar hadirat-Mu Tuhan ada di sini melawat setiap kami, karena kami rindu Engkau lebih. Di namaku ya Ralabaso, ya Ralaba, ya Ralaba. Mari angkat tanganmu, katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan saat ini, saat ini, Yesus. Sekali lagi katakan saat ini, saat ini, Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Sekarang berbicaralah bagi setiap kami. Kau jamah, Kau tegur kami kalau salah, bahkan Kau memperbaiki setiap kelakuan kami dengan firman Tuhan, sehingga hari semakin hari kami menjadi serupa dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu, Roh Kudus. Engkau bekerja dengan leluasa dalam nama Yesus. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, seneng ya hari ini kita ketemu. Yuk, mau nggak kita mulai ibadah kita? Kita mau dengar firman. Kita sama-sama tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus,
Kami rindu mendengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menyelesaikan amanat agung walaupun kondisi tidak menentu. Kami percaya Tuhan, kami diselamatkan untuk menyelamatkan. Ajar kami hari ini, pimpin ibadah kami hari ini, supaya kami mengerti. Biar hikmat-Mu menuntun adik-adikku dan hamba-Mu, supaya kami tetap dapat mengabarkan kabar baik, Injil keselamatan dalam kondisi yang tidak menentu. Pimpin ibadah hari ini, pimpin firman-Mu Tuhan. Bukan sekedar kami mendengar, tapi kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Semangat kan? Minggu kemarin kita sudah belajar. Dalam kondisi apapun, kita tetap harus mengabarkan firman. Hari ini kakak ada cerita. Mau denger gak? Kalau mau denger, lipat tangannya semuanya. Duduknya yang manis. Jangan godain adik kakaknya. Bisa? Oh. Hari itu Tuhan Yesus berjalan. Dia hendak ke Yudea. Dia melewati satu daerah yang namanya Syikar atau Samaria. Tahu nggak adik-adik, hari itu orang Yahudi paling nggak suka sama orang Samaria. Dan istilahnya nih, nggak mau temenan sama mereka. Dia sampai lewat Samaria aja, mereka nggak mau. Tapi hari itu Tuhan Yesus memutuskan untuk melalui daerah itu. Di daerah Samaria, di kota yang namanya Syikar, Yesus duduk di dekat sebuah sumur yang namanya Sumur Yakub. Hari itu, siang-siang itu, waktu Yesus duduk untuk beristirahat, ada yang datang. Tahu nggak? Ada yang datang. Seorang Samaria datang hendak menimba air. Dia ingin mengambil air dari sumur itu. Zaman itu biasanya orang menimba air itu sore-sore. Ini tengah siang hari bolong, dia datang untuk menimba air. Tahu nggak? Tuhan Yesus bicara apa sama dia? Tuhan Yesus bilang sama perempuan Samaria itu, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu, masa engkau kan seorang Yahudi? Masa kamu minta minum dari seorang Samaria? Kan mereka gak temenan, Dek. Gak pernah, gak ada ceritanya orang Yahudi temenan. Maka wajar sekali hari itu perempuan Samaria itu bilang gini, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku? Tapi jawab Yesus, Yesus gak pilih-pilih orang untuk diselamatkan. Yesus gak pilih-pilih teman untuk diselamatkan. Yesus bilang begini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia memberikan kepadamu air hidup. Wow. Tuhan aja membangun sebuah relasi dengan sesamanya, dengan orang yang tidak dia suka. Orang Yahudi tidak menyukai orang Samaria, tapi Tuhan selalu membuat jembatan untuk Injil itu disampaikan. Bukankah kamu dan saya juga? Lalu kata perempuan Samaria itu padanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau mendapat air itu? Dari manakah engkau mendapat air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub? Bingung, si perempuan Samaria bingung. Ini orang gak bawa timba, gak bawa ember, gak punya tali, mau ambil air dan menjanjikan air hidup. Mungkin rasanya. Tapi Tuhan bilang begini,
Tuhan Yesus bilang, karena berilah aku minum supaya aku tidak haus. Yesus minta minum hari itu sama perempuan Samaria. Dan ia akan kasih air hidup. Satu perjumpaan yang mengubahkan. Kalau kamu pernah bertemu dengan Tuhan, dan aku percaya dan kakak percaya dia rindu menemui kamu. Kalau kamu berjumpa dengan dia, bukan berkatnya, tapi kamu mengenal Allahmu. Gak perlu timba deh, gak perlu ember, tapi satu pengenalan, satu hikmat, supaya kita mengenal dia. Hari itu yang ditawarkan Yesus sama perempuan itu. Dan kemudian Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu, dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Tepat, kata Yesus, bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau punya 5 suami. Banyak ya, engkau punya 5 suami, dan yang ada padamu bukan suamimu. Keselamatan itu datang waktu kita mampu dan mau mengakui dosa-dosa kita. Keselamatan itu datang waktu kita tahu dosa kita dan kita mengakuinya. Firman Allah berkata, akuilah dosamu, maka Ia Allah yang adil dan Ia Allah yang mengampuni kita. Jadi, kalau kita mau menyelamatkan orang lain, perhatikanlah bagaimana kita hidup. Mintalah pengampunan itu setiap hari. Kata perempuan itu, Tuhan, nyata sekarang bahwa Engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu menyatakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Cuma satu dek, ini dan ini yang penting. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Bukan tempat, bukan ruang gereja, bukan ruang ibadah anak, bukan tempat yang penting. Kamu menyembah apa yang tidak kami kenal, tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kamu kenal. Pengenalan itu akan melahirkan sebuah penyembahan. Walaupun di rumah aja dek, bukan berarti Tuhan tidak ada. Walaupun kayaknya kita ibadah udah 3 bulan lebih di rumah aja, bukan berarti Tuhan tidak berserta dengan kamu di ibadah kamu di rumah. Karena telah tiba sekarang dan saat ini juga, bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kakak sangat percaya Roh Kudus yang ada mengajar kita untuk menyembah, dan kebenaran itu bicara firman Tuhan yang hidup di dalam kamu dan saya. Hari itu perempuan Samaria berubah hidupnya. Hari itu bukan cuma sekedar datang menimba air di sumur Yakub, tapi ia bertemu dan mengenal Sang Mesias. Hari itu perjumpaan mengubahkan satu gaya hidup. Dan yang kamu tahu, setelah itu apa yang dia lakukan? Dia gak simpan rahasia besar itu untuk dirinya sendiri. Dia gak umpetin, tapi dia lakukan sesuatu yang dahsyat. Dia pergi ke kotanya dan dia umumkan, dia sampaikan kabar keselamatan itu ke ujung-ujung kota, meninggalkan semua yang ada, lalu datang ke orang-orang, mari lihat, mari lihat, mari lihat. Di
Di sana ada orang yang mengatakan perbuatanku, Dia Kristus. Wow. Kalau kita terima keselamatan itu, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terima semua yang baik dari Tuhan. Apa yang Dia buat cuma-cuma dalam hidup kita. Bukankah kamu dan saya harus sampaikan itu pada dunia, bahwa karya Tuhan besar dalam hidup kita. Jadi saksi apapun kondisinya. Jadi saksi apapun harganya. Jadi saksi bagaimanapun kita suka atau tidak suka. Hari itu satu kota dimenangkan oleh seorang perempuan Samaria. Karena dia berjumpa dengan Tuhannya. Dia mengakui dosanya. Dan dia mengambil sikap yang benar untuk mengabarkan Injilnya. Hari ini ada nggak adik-adik yang mau? Percayalah, ini waktunya, Dek. Ini waktunya. Waktu telah tiba bahwa kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kamu dan saya punya Roh Kudus itu, dan kita punya kebenaran firman Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Kalau kamu mau, angkat tangannya. Kamu mau mengabarkan kabar baik ke ujung-ujung bumi? Kamu mau mengabarkan cerita tentang Tuhan kepada setiap orang? Kamu mau menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang bingung mau kemana? Karena kita punya Roh Kudus yang dahsyat itu, kita punya firman kebenaran itu. Angkat tanganmu. Karena kami dibebaskan untuk membebaskan. Karena kami dibenarkan untuk menuntun teman-teman kami melihat kebenaran itu. Kami siap Tuhan jadi saksimu. Kami siap Tuhan untuk berjalan di kemustahilan. Kamu nih tahu ini gak mudah, Dek. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Angkat tanganmu kalau itu engkau. Tuhan, kau lihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Kami tahu kondisi sulit Tuhan untuk kami menjadi saksi. Tapi ajar kami Tuhan untuk kami tetap mengabarkan Injil-Mu. Kami tetap mengabarkan keselamatan-Mu. Ajar kami Tuhan pakai hal-hal yang baru di tahun dimensi yang baru, untuk tetap menceritakan kebaikan-Mu, untuk menceritakan kebesaran-Mu. Satu pelayanan yang tidak ditutup oleh ruang-ruang ibadah. Satu pelayanan yang tidak terkunci dalam dinding-dinding. Urapi adik-adikku Tuhan, supaya mereka menangkap dengan jelas bagaimana mereka ikut dalam penuaian yang terbesar dan terakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengar firman Tuhan. Kakak percaya kalian semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar tadi. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Pengumuman untuk kita, jangan lupa terus baca Alkitabmu setiap hari. Ingat, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD harus tetap membaca firman Tuhan setiap hari ya. Tulis seperti biasa, walaupun kita belum bertemu, kakak percaya Tuhan memberkati adik-adik ketika adik-adik setia membaca kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, belajarlah dengan baik di rumah masing-masing. Hormati papa mama yang mengajarkanmu. Bahkan juga mungkin guru-guru yang mengajar melalui ibadah online ataupun melalui media online di sekolah. Mari serius belajar. Buktikan kalian adalah generasi-generasi yang luar biasa. Kita akan menutup ibadah kita
Mari kita berdoa, angkat tangannya tinggi-tinggi, ikuti Kak Ruli berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau juga mendapat bagian menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kami mau menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua, bahkan kami juga percaya setiap apa yang kami lakukan di sepanjang minggu ini Engkau berkati. Ketika kami belajar, kami boleh belajar dengan baik. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau menolong kami semua. Kami juga percaya Engkau memberkati keluarga kami, orang tua kami, bahkan juga sanak saudara kami. Kami juga berdoa sekali lagi untuk Indonesia, biar damai sejahtera terus ada untuk Indonesia, bahkan juga Pulau Batam dipenuhi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga gereja kami, perlindungan-Mu terus nyata bagi gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kakak-kakak juga, berkati untuk terus antusias dalam melayani kami semua di ibadah online ini Bapa yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Berkat cinta kasih daripada Tuhan, berkat pemeliharaan yang sempurna, persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Dadah, God bless you.